kan gini bang, kan ada yang macam ustadz gitu kan, kenapa dia macam yang dibilang rukiah itu kepalanya yang dizikirkannya kan gitu. Kalau macam abang kan aku perhatikan kan beda. Kenapa di telapak tangan kayak gini kan, sama Allah gitu, abang tester, abang zikirkan dari tangan itu, kenapa bisa gitu, gimana bedanya? Ya kalau menurut abang kan di situ ada petunjuknya, makanya abang nggak mau dari kepalanya. Itu kan di sini kita kan ada jin korin kita. Betul. Kalau kena di situ dengan kalimat-kalimat Allah dia lepas, hilang akal pikirnya. Makanya nggak boleh dirukiah. Tapi kalau dia muslim, rukiahkannya dirinya dulu sendiri, maka kita ajak istighfar. Nah, kita istighfar, dia ikut. Dia ikut angkat tangan, mohon ampun kepada Allah, angkat tangan, kan begitu. Jadi apa penyebabnya dia itu bisa dia itu nanti keluarlah jin korinnya itu di rukiah itu, apa rupanya yang masuk di dalam kepalanya itu? Ya dengan artinya udah diserobot sama setan lah di situ. Mati akal pikir dia. Mati akal pikir. Nah, maka dia kadang-kadang tak ingat lagi dunia ini. Siapa pun tak tandainya lagi gini-gini aja. Jin korinnya keluar. Iya. Makanya tidak boleh dari kepala orang dirukiah. Panas itu ya. Panas. Tapi kalau kita tadi Rasul dengan sahabatnya Rasul, ya orang itu kan sudah ahli pula. Mana bisa ikut-ikut. Dengan artinya mereka itu sudah diselamatkan Allah dia. Awak mana boleh bikin-bikin kayak gitu, kita belum selamat. Itulah perbedaannya. Jin korin kita masih kafir. Masih kafir. Belum kita Islamkan secara kafah. Makanya nggak boleh di kepalanya. Makanya abang bilang kalau dia kalau agama Islam ini abang suruh istighfar, angkat tangannya. Kita sama-sama meletakkan tangan juga. Ya alhamdulillah di situ ya Allah lah Maha tahu kan, dikasih rasa sama dia. Dia panas. Ada lagi makhluk-makhluk yang menempel di organ-organ tubuh. Dia berputar dia begini, menjerit pun mau. Disitulah ada perbedaan dan perbedaan. Kalau itu yang memang mau tahu tentang rahasia abang. Tidak boleh, jangan di kepalanya. Lebih baik di dadanya. Hai musuh Allah, 3 kali keluarlah. Begitu dia. Jadi kalau nanti biar paham. Kalau udah berkawan sama abang, hati-hati, jangan sembarang rukiah. Walaupun kau dikatakan sudah dikatakan ahli kitab, tapi hati-hati. Cuman kitab aja kau ahlikan. Kalau yang gaib ada lagi bidang-bidangnya. Tidak boleh semua kita sambar, Bu. Tidak boleh, kalian berhati-hati. Saya kan pernah dengar juga macam itu kan. Di atas tanganmu ada tanganku kata Allah. Di wajahmu ada wajahku kata Allah. Itu maksudnya ya? Iya, dengan artinya aku tidak jauh dari urat lehermu kata Allah. Di mana wajahmu ada aku. Ya insya Allah di atas tanganmu ada tanganku kata Allah. Di situ kan ada nurnya. Kan sudah disebutkan tadi nur. Di situ ya. Dari zaman Nabi Adam sudah ada nur cahaya di telunjuknya. Kalau enggak bagaimana dia bisa melihat yang gaib? Iya. Apalagi kita mengucap di sini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah bersaksi kita di sini. Sudah bersaksi kita di dalam diri, di dalam jiwa, di dalam hati. Bersaksi pula kita pada ahli, ada lagi ustadz. Maka disitulah jadi dia Islam, zahir dan batin. Itulah dia. Makanya di sini semua di telapak tangan kita. Makanya kalau kau pun merasa takut aja, kau lipatkan saja tangan kirimu itu di bawah ketiak kananmu. Kau lipatkan juga tangan kananmu di bawah ketiak kirimu. Kau di situ bermohon kau kepada Allah, merasa kau takut. Iya, ada juga tuh ayatnya pernah gua baca di Al-Quran. Iya. Cuman makanya abang nggak mau mengajarkan seperti itu. Taulah zaman sekarang. Itu saja nanti kerjaannya, mencari ilmu gaib. Makanya abang tak mau. Banyak orang bertanya bagaimana tentang gaib, itu urusan Allah, bilang. Nah, udah tahu forum-forum mereka. Dia mau instan, spontan mencari ilmu yang nyata, yang angkat-angkat benda itu nyata dia lihat. Padahal tipu daya iblis itu.
bukan ridho Allah ya. Bukan. Si Iprit yang jago menyihir, itulah awas kita. Nah, makanya ritual-ritual mereka itu kan abang intip semua. Minta mustika delima, ya kan? Minyak malaikat, malaikat ada minyak. Dari mana abang percaya seperti itu? Dia berzikir, tidak berpikir. Iya. Sudah megang-megang kepala orang pula. Diantam pula pakai surah Al-Kahfi. Senjata katanya. Takut aku senjata makan tuan. Makanya jangan. Tentang gaib itu urusan Allah semua. Apapun. Bukan urusan ayatnya tentang gaib. Mau bidang-bidang gini itu jangan banyak kali baca ayat. Jangan kita lagakan Al-Quran itu dengan yang gaib. Jangan. Al-Quran itu panduan untuk manusia itu. Dunia dan akhiratnya. Mencari jalannya. Nah, itulah mau belajar syariatnya harus betul-betul. Jangan langsung lemparnya terus di hakikat. 2-3 bulan hakikatnya masuk pula ada tarikat. Wah, baru dia makrifat. Gila ya kebanyakan. Hati-hati kali ya cari guru. Karena abang sudah pernah kecimpung di situ, mengintip dia. Oh, ini bahaya nih. Nah, cuman jangan dia dengan artinya ya itu urusan mereka lah. Dia mempunyai ilmu kan. Kita jangan. Mana tahu nanti keluarga mau minta tolong ke ruqyah pula kepalanya. Banyak-banyak saja disuruh dia baca Al-Fatihah sudah ruqyah sendiri. Banyak-banyak dia istighfar, banyak-banyak dia mohon ampun kepada Allah. Apa yang dia bisa bacakan ya kalimat-kalimat Allah. Sudah nyampe kepada Allah apa yang kemampuannya, apa pula yang diketahui. Jangan kepala orang, suruh dia ruqyah dirinya sendiri. Boleh. Bro, jangan bro. Hati-hati. Jangan merasa ahli. Banyak ahli masuk neraka. Ah, itu kuntilanak tuh panggil. Nah itu. Nah itulah dia kalau kita cerita tentang ketuhanan. Banyak sok tahu, sok nyampur itu. Ngintip ya. Ngintip dia apa rahasianya nih kan gitu. Nggak diakalin juga awak. Ngaji budaya. Wah, manggil itu lagi. Itu namanya biar kau tahu. Kuntilanak. Itu suara Iya. Itu kuntilanak tuh. Ah, satu terbang ke sana, satu di situ. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la haula wala quwata illa billahil azim. Gantian dia kan, tadi ada makhluk yang baik. Berganti mereka itu mendengar. Makanya abang senang itu, abang beradaptasi di alam semesta di malam hari. Jadi kita biar fokus hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sendiri, lebih ramai dia datang. Lebih ramai dia. Nah, itulah dia kelebihan orang tafakur sendiri di alam semesta. Banyak ujiannya, hiduplah kolbinya. Itulah uji keyakinan dia. Itu dia merondokkan tubuhnya di balik perpohonan rimbun itu. Suaranya tetap manggil kita. Dia mau tahu dia. Nanti itu ada kawannya itu ada gundurula di sana. Nah, gitu orang tuh. Oh, panggil-panggilan ya, Bang ya. Panggil-panggilan dia. Nah, itulah sahabat-sahabat mereka itu. Makhluk-makhluk gaib, makhluk Allah juga. Makanya kau hati-hati kau kalau kau tanya rahasia-rahasia abang itu ya boleh sih abang ceritakan. Mana tahu keluarga nanti. Ya ruqyahkan dulu dirimu. Apa yang kau bisa melapaskan kalimat-kalimat Allah itu, lapaskanlah. Istighfar, baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallah, Hanas, Al-Falaq, ayat kursi, itu dia sudah nyaman sebenarnya untuk dirinya. Itu yang sebenarnya ya. Iya, bukan awak ruqyahkan dia, awak belum selamat menyelamatkan orang. Kita kurin kita aja belum tentu Islam. Jadi yang kan ada kan, Bang, ustadz yang ahli kitab gitu kan. Dia hafal lah, hatam lah diulang Al-Quran tuh 30 juz. Dia kan pernah juga aku nengoknya kan gitu. Ya. Dia meluarkan makhluk-makhluk yang gak ridho Allah yang di dalam badan manusia itu, ataupun kiriman santet gitu kan, Bang. Dia dengan melapaskan ayat dia, Bang. Itu apa? Kenapa bisa melapaskan ayat dia itu bisa keluar makhluknya itu? Bisa dia terus sadar, tadinya dia kesurupan gitu. Itu kalau abang lihat itu kayak mana itu kayak gitu? Ya Hukumnya. kadang-kadang begini dia, ini pengalaman abang ceritain.
itu kan makhluk jinnya di dalam tubuh manusia. Hmm. Kalau kita bacakan dari luar, Hmm. dia kan nggak keluar, Hmm. dia diam di dalam, Makin ke dalam masuk dia ke dalam, masuk dia ke dalam, mana Jadi, keluar dia? perasaan kita karena dia udah sadar keluar Keluar. gitu. Padahal dia mendep di dalam. Nah tempatnya kan udah apa pernah abang kasih tahu, di dalam kuping, Hmm. di kelamin, di dada. Kalau ada perempuan yang tak boleh disentuh dia, di kelaminnya. Hmm. Nah di situ dia tidak keluar, Sembunyi dia. sembunyi dia. Nah, maka di situ ada namanya sir. Orang itu ada rasa nanti, panas kata dia. Nah itulah perbedaannya. Jadi hukumnya itu kayak mana itu? Dia hukumnya syirik atau enggak dia? Karena kan Ya. pernah juga aku yang pernah Bang sampein juga lah kan, yang aku dengar kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu kan tiada Tuhan kecuali Allah kan. Berarti Allah kan tidak mau disekutukan. Iya. Walaupun itu Ciptaanku. ciptaannya kan gitu. Jangan kau duakan aku walaupun itu ciptaanku. Walaupun sekalipun ayat suci ku. Sekalipun ayat suciku. Kan pernah juga aku dengar Iya. ya, Bang. Nah, itu jatuhnya tuh kayak mana tuh? Jatuhnya syirik. Syirik tuh. Ya udah kata Allah. Jangan kau duakan aku walaupun itu ciptaanku. Kenapa tidak alifnya kita sembah? Hmm. Ha, Kenapa ayat? kan kenapa gitu? ayat? Kenapa tidak nurnya kita sembah? Hmm. Ha, kan sudah kena kita. Makanya dianggap orang baik, tapi di mata Allah belum tentu baik. Itu selalu orang tegur. Hati-hati kalian dapat guru, Abang bilang. Karena kan langsung sama Allah lebih Langsung sama baik Allah. daripada Iya. perantaran lagi dari ayat ini. Masuk tauhid dia. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Apa lagi? Hmm. Kan sudah janji Allah. Jangan kau langgar itu. Kau pikir baik. Al-Quran itu untuk diri. Untuk duniamu dan akhiratmu. Untuk panduannya. Supaya kau jangan sesat, jangan keliru kau. Berarti banyak yang nggak paham. Makanya abang bilang apa? Dia dianggap dia baik. Hmm. Dianggap dia baik. Makanya berhati-hati. Apalagi urusan gaib. Urusanku kata Allah. Kenapa urusan ayatnya? Semananya kalian. Hati-hati. Makanya kalau kau kan udah banyak guru juga, kau berhati-hati. Kau detail kau di situ. Makanya guru itu bukan untuk dilaga. Dia belajar satu orang. Kita ikutin dulu dia. Begini, gini. Untuk apa itu Ustaz? Untuk ini. Nanti tanya lagi dia. Jadi kau paham, namanya kita bodoh. Iya. Harus bertanyalah kepada ahli-ahlinya. Nah, kita kan diperintah Allah juga harus mencari ahli juga. Kalau enggak jangan sembarangan. Makanya abang tidak pernah abang tuh mohon kepada Allah aja abang cukup. Tentang penyakit, tentang santet. Tak ada bisa. Bukan urusannya, bukan urusan ayatnya. Kan sudah kata Allah di situ, kan sudah kau memahami sedikit demi sedikit sama juga Urusan kayak Allah. gaib, urusan nyata, urusanku kata Allah. Semua. Betul. Jangan kita Bukan sebut. urusan ayatnya ya. Zikirnya la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, tapi disutukan yang lain. Iya. Betul enggak nih, Bro? Yakinnya sama Allah, Nah. mintanya sama yang lain Yang selain lain. Allah. Ya, dia mohon ampun kepada Allah, Hmm. minta sesuatu sama jin. Banyak juga emang gitu. Maka di situ harus belajar. Jangan kau duakan aku walaupun itu ciptaanku kata Allah. Apalagi tentang ayat sucinya. Dilarangnya tidak. Kan dilarangnya, maka di situ banyak orang yang melanggar tapi dia merasa baik. Keliru. Makanya abang tidak mau. Abang itu bukan sembarangan juga cari guru. Kenapa bilang? Oh, nggak sembarangan, Bro, abang bilang. Walaupun kalian bilang dia ahli, belum tentu ahli di mata Allah dia. Makanya kalian berhati-hati. Abang bukan marah kalian berguru-guru, tidak. Berhati-hati. Karena salah kita berguru, gurunya sesat, muridnya pun ikut Terlibat. kan gitu. Makanya berhati-hati. Dijaga semua. Perhatikan semua di Al-Quran itu. Apa perintah Allah, apa larangan Allah. Syirik itu bukan menyembah pohon kayu aja. Syirik kecil ini beribu-ribu. Nah itu. Mengatakan aku saja bisa, saya juga syirik. Kalau tidak ada ujungnya Allahnya. Aku bisa kena Allah, benar. Aku yakin kena Allah, benar. Tapi tauhid. Kalau sudah namanya tauhid, mana ada yang diduakan? Makanya aku selalu bukan marah, apa mengingatkan, hati-hati kalian kesuran dia. Nah itu. Manusia ini kan nafsu. Kesuran dia dengan nafsunya. Dia pikir dia baik. Makanya di situ kalian berhati-hatilah pokoknya. Soalnya kalau mau hidupkan kolbi tadi sudah abang buka jalannya tentang mengobatin orang tadi, kenapa tidak diruqyah? Kan udah tahu kan
rahasia-rahasia yang abang pelajari. Nah, di situ. Ya angkat tangan begini, apa yang abang sebutkan? Ya Allah ya Rob, hanya Engkau maha tahu penyakit si Fulan ini ya Allah. Bukan tanggung-tanggung, hanya Engkau yang bisa buat penyakit ya Allah, hanya Engkau juga yang bisa menyembuhkan penyakit kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami ya Allah. Mau kami sengaja maupun tidak kami sengaja, Engkau lah yang maha tahu segala-galanya. Selesai. Sembuh dia, berarti kena Allah. Tak sembuh, tak disembuhkan Allah juga dia. Bukan kena awak. Bukan kasih pil dia, bukan kasih air. Hanya berseru. Begitu dia mainnya. Sembarangan. Makanya kalau udah berkawan sama abang, ya inilah dia. Jalani. Tapi kalau udah berkawan sama abang berhati-hati juga. Ya, berkawan sama abang berhati-hatinya. Berhati-hati. Bukan hebat kali awak, tidak. Awak pun dari anak bandit juga ya, dari anak jalanan. Nah, makanya abang bilang sama kau, jangan kau pandang rupa bro, yang penting kau rasa. Makanya Kau rasa nyaman ikuti, kalau nggak rasa kau nggak nyaman tinggalkan. makanya abang payah juga berkawan ya. Ya payah lah abang berkawan, udah ada kawan awak. Siapa kawan abang? Abang selalu berkawan tuh kepada Allah aja bang yakin. Mana abang takut? Aku mati karena Engkau ya Allah, aku ikhlas. Dunia akhiratku aku ikhlas kalau Tapi aku kan mati. ada juga yang abang nggak ikhlas. Apanya Nah, itu? kalau boleh tahu aku yang pernah aku dengar ada juga abang yang nggak ikhlas. Tentang apa itu? Tentang apa? Tentang apa? Mau tahu abang? Maulah. Biar aku ingati lagi. Hah? Aku tidak akan pernah ikhlas ya Allah apabila aku mati dari gangguan jin ataupun setan, ya kan? Iyalah, kalau itu udah jelas lah bro. Dari gangguan jin dan manusia menjolimi aku atau menyakiti aku atau mematikan aku, tidak pula. Cuman itulah yang tidak Oh ikhlas. iyalah, Ya, itu itu- harus kita pantulkan kepada Allah Iya, Subhanahu betul. wa taala. Itu makrifat itu ya. Iya, itu Makrifat kunci. ya. Kunci Itu diri kunci dengan diri. artinya kita berlindung kepada Allah. Kalau aku mati karena Engkau ya Allah, dunia dan akhiratku aku ikhlas. Tapi kalau aku mati dari gangguan jin dan perbuatan manusia ya Allah, dunia dan akhirat aku tidak pernah ikhlas ya Allah. Itu pula. Itu. Abang, rahasia abang. Itu rahasia itu. Udah Iyalah. terbongkar rahasianya satu. Ya. Apalagi? Banyak juga rahasia ini. Yo, rahasianya banyak sih banyak. Abang akuin Iya. banyak. Pelan-pelan. Bongkarnya pelan-pelan. Banyak rahasianya. Kalau abang bocori semua lah, orang nanti ngejar para inti. Para inti, Ji. Apa Ri? Tapakur aja itu apa? Kecil kali itu. Istighfar apa lagi?